Apa hukumnya memakan hewan yang mati oleh tembakan senapan angin? Seperti apa sebenarnya kaidah tata cara berburu menurut Islam? Pendapat yang pertama, dua pendapat tentang senapan angin. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan. Kenapa? Karena dia peluru yang melesat itu tajam. Peluru melesat dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Bisa dilihat dalam kitab yang ditulis Syekh Atiyah Saqar. Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan, karena begitu dia ditembakkan, bismillah. Andai dia jatuh sempat disembelih, sembelih. Andai tidak sempat disembelih, tetap boleh dimakan. Karena peluru itu seperti pisau yang tajam. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dua alasan. Yang pertama, peluru itu tumpul. Peluru itu ujungnya tumpul, kena dia. Yang kedua, karena bukan orang yang menyembelih, tapi ada tekanan angin. Karena senapan angin. Ada tekanan angin, baru angin itu. Ini dua pendapat. Nanti kalau ada ustaz mengatakan yang pakai senapan angin gak boleh dimakan, berarti dia condong pada pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ustaz sendiri, saya cenderung pada pendapat yang membolehkan. Makanya dulu waktu di Mesir, saya punya senapan angin di kamar saya. Malam-malam kami pergi nembak. Di Mesir nembak burung gak perlu dilihat. Ya, jatuh. Burung semua di atas pohon. Malam-malam jam 2 jam 5 tembak. Jatuh. Bawa satu kresek pulang. Bulunya nggak dicabut lagi, dikuliti, belah, masak, goreng, makan. Burung apa? Semua burung kayak makan. Nah, sebenarnya seperti apa tata cara berburu menurut Islam? Berburu menurut Islam boleh menggunakan anjing mukallibin, anjing yang dididik, diajar, anjing berburu. Bagaimana lulus anjing itu? Diadakan fit and proper test anjing. Ketika berburu, stop, dia berhenti. Terkam. Tapi ketika dikatakan stop, dia terus aja. Ini nggak lulus. Karena dikhawatirkan dia akan memangsa, memakan binatang itu sehingga kotor, sehingga bernajis dan lain sebagainya. Lalu kemudian berburu menggunakan busur panah, menyebut nama Allah, bismillah, melesat. Sempat disembelih, alhamdulillah. Andai tidak sempat disembelih, maka dia tajam, mati. Ini mesti dipelajari dengan baik. Nah, tiba-tiba ada orang nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terengah-engah, tersengal-sengal. Ustaz, ini ada kambing baru ditabrak mobil Pak Ustaz. Jadi gimana? Boleh nggak disembelih? Sembelih, saya bilang. Sembelih cepat. Sembelih, takut mati dulu. Sembelih. Udah selesai tutup. Baru saya berpikir, kambing siapa? Yakinkan dulu punya kita. Baru kita sembelih. Adik kandung saya sekarang di pesantren di Dumai. Dia beserta santri pernah cerita bahwasanya pernah diberi makan rendang daging biawak. Apa hukum makan biawak, Pak Ustaz? Biawak itu haram, biniawak yang tak haram. Biawak itu haram, kenapa? Karena dia binatang buas. Binatang buas haram. Jadi ada yang haram disebutkan dalam Quran. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi, wal munqaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu, binatang tertanduk, binatang terjepit, binatang tertusuk, binatang yang wa ma akalas sabu'u, yang dimakan. Ada kijang diterkam oleh singa, belum sempat dipotong, mati. Maka disembelih. Atau binatang kambing tertabrak, mati. Itu haram. Datang orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Ustaz, ya, ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz. Ya, boleh kami sembelih Pak Ustaz? Sembelih katanya, sembelih sebelum mati. Udah disembelihnya tutup. Baru saya terpikir, kambing siapa? Awak pun terikut dengan suasana. Lupa bertanya kambing siapa. Jelas dulu. Adapun biawak ini masuk dalam binatang buas, bertaring dan makanannya bangkai. Kenapa biawak di Arab itu boleh? Itu bukan biawak, itu namanya bob. Bob. Kalau mau menengok gambar bob, buka HP. Dah, habis itu buka Google. Sudah buka Google, tulis itu 2 huruf, bob, bot, ba. Habis itu enter. Itu dia gambar bob. HP yang belum bisa tulis Arab belum masuk Islam.
Nampak dhab? Ah, itu dia gambar dhab. Ah, itu dia dhab. Namanya dhab. Dhab. Ini halal tapi bukan biawak. Ini dhab namanya. Hadisnya sahih. Sahabat itu dhab. Dhab. Makanannya lumut. Dhab ni kalau dipotong maghrib dipotong, subuh besok baru mati. Mau manjat dia gini. Di Kairo ada pasarnya. Kawan-kawan saya membeli dhab tuh, dibeli, dipotong, di sup, masak sup. Setelah dimasak, nanti minyaknya naik ke atas. Minyaknya itu disendok, masukkan ke botol, dijual obat kuat. Saya tidak pernah jual. Nah, itulah minyak dhab. Kadal Mesir kata orang. Kadal. Ada pasarnya, pasar dhab. Nah, itu boleh. Mana dalilnya? Nabi diundang sampai di situ sahabat memasak dhab. Ketika Nabi mau mencubit daging itu, apa kata sahabat? Innahu la dhabbun, itu dhab ya Rasulullah. Nabi tak makan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu mengandung makna dhab halal. Seandainya Nabi menyuruh makanlah, berarti hadis qauli, makanlah. Seandainya Nabi ikut memakan, hadis fi'li, perbuatan. Nabi diam, hadis takriri. Tak menyuruh, tak melarang, tapi diam, menunjukkan dhab itu halal, boleh dimakan. Kenapa Nabi tak ikut makan? Karena tak biasa di kampung dia. Jadi ada suatu makanan yang kita tak terbiasa makannya, menengok tu geli kita. Termasuk dhab nih. Saya andai ada orang mengasih gulai dhab, enggak lah. Kecuali dia ngasih tahu sesudah kita makan. Dah kenyang, itu biawak tadi Pak Ustaz.